Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Warga Jawa Timur yang saya cintai, saya maju sebagai calon gubernur adalah sebuah pertaruhan. Apakah saya dan Gus Dan bisa membawa provinsi ini menjadi penyangga utama negara besar ini? Pikiran yang sama muncul saat saya menjadi wali kota Surabaya. Kegalauan sempat menyelimuti pikiran saya saat itu. Sebab Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta. Namun sepertinya sejarah telah mencatat kita bersama bisa memperbaiki Surabaya, bahkan untuk pekerjaan yang sangat berat dan menantang. Seperti saat saya memutuskan menutup lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara, yakni Gang Doli, serta 5 lokalisasi lainnya pada skala yang lebih kecil. Belajar dari peristiwa mengelola Surabaya, saya yakin bersama seluruh rakyat Jawa Timur, berbagai perbaikan mendasar bisa kita lakukan bersama. Lalu, apa yang saya dan kita harus lakukan? Mari kita bahas kilas pada rencana besar. Kita harus memulai pada realitas yang membutuhkan kejujuran untuk mengakuinya, bernama kemiskinan. Kita saat ini bisa melihat data. Sebagaimana saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan seluruh warga Jawa Timur. Kita lihat, memang Jawa Timur berada di posisi di bawah 2 digit untuk tingkat kemiskinannya. Dan turun pada tahun ini. Namun kita lihat bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur itu masih lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Artinya apa? Bahwa kita lebih jelek dibandingkan rata-rata Indonesia. Kita lihat lagi urutan Jawa Timur untuk penduduk miskin di pedesaan. Di antara beberapa provinsi di Jawa, kita kemiskinannya tertinggi di atas angka 13,30%. Artinya apa? Bahwa di Jawa kita banyak memiliki penduduk miskin di pedesaan yang jumlahnya cukup besar. Karena penduduk Jawa Timur itu terbesar nomor 2 di Pulau Jawa. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan untuk level daerah utama seperti Sampang, Sumeneb, Bangkalan, Tuban, dan Probolinggo sangatlah mengganggu psikologis kita. Kita terlanjur terkenal dan harus bangga bahwa Jawa Timur adalah kekuatan ekonomi kedua yang menyumbang 14,46% PDB atau pendapatan domestik bruto nasional. Untuk mencapai tujuan besar ini, maka kami akan memprioritaskan ekonomi kerakyatan inklusif yang dicapai melalui anggaran pro rakyat dan kebijakan partisipatoris dengan beberapa langkah sebagai berikut. Sekarang kita berbicara tentang sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jawa Timur pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan capaian IPM Indonesia dan provinsi lain di Jawa. Jumlah anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah lebih banyak dibandingkan yang duduk di bangku sekolah. Pada tahun 2023 tercatat 138.013 orang anak putus sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA sederajat. Kenapa demikian? Seringkali orang ngomong gratis, tapi kemudian masih banyak pungutan-pungutan yang lain. Karena itu yang kita lakukan adalah kebutuhan pendidikan harus kita hitung. Bukan hanya kita sekedar memberi bobda. Bukan sekedar kita memberikan insentif untuk para guru. Bukan, karena sekolah tidak bisa hanya dipenuhi dalam kesejahteraan para guru dan bobda saja. Bagaimana mereka harus membangun kebutuhan ruang kelas yang memang kurang? Bagaimana mungkin kita bisa membiayai kebutuhan untuk bangku? Nah, akhirnya kalau itu bisa dipenuhi, artinya tidak ada lagi alasan
untuk memungut biaya pendidikan. Kemudian berikutnya kita lihat ketersediaan tenaga medis. Kita lihat betapa beratnya. Satu orang dokter harus melayani 2.000 orang. Kita bisa membayangkan. Kalau 1/5-nya sakit saja, atau 25%, maka 400 per hari seorang dokter harus melayani 400 orang. Itu tidak mungkin dilakukan. Itulah salah satu alasan utama mengapa tagline kami bernama Jawa Timur Resik-Resik, dalam makna utama menciptakan agenda kerakyatan untuk menyokong sumber daya manusia, termasuk di dalamnya perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur hingga ke pelosok-pelosok. Sekarang kita ke rencana besar pembangunan infrastruktur. Tahukah Anda bahwa Jawa Timur berada di posisi ketiga dari 10 besar provinsi dengan jalan kabupaten kota yang rusak. Total panjang jalan kabupaten kota yang rusak sekitar 3.502 km di seluruh wilayah Jawa Timur. Penyediaan fasilitas transportasi umum untuk masyarakat juga tidak mampu mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan soal kemacetan. Rencana besar kami juga menyentuh bidang infrastruktur, konektivitas, dan pengelolaan lingkungan dengan melakukan berbagai hal. Terakhir, saya berjanji